Terima kasih Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak dan Ibu sekalian, Kabinet Merah Putih dan seluruh hadirin yang kami hormati. Saya juga ingin menyampaikan selamat Idul Fitri kepada Bapak dan Ibu sekalian yang merayakan dan mohon maaf lahir batin. Kami akan melengkapi presentasi dari Pak Menko Perekonomian yang tentu lebih banyak kepada instrumen APBN karena ini salah satu instrumen di dalam pengelolaan ekonomi dan terutama dari sisi makro yang banyak sekali diandalkan pada saat menghadapi shock ataupun guncangan-guncangan. 4 hal yang akan saya sampaikan, pergeseran geopolitik yang sebagian tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, tarif perdagangan yang diimplementasikan Amerika Serikat dan dampaknya, resiliensi dari perekonomian Indonesia dan bagaimana kinerja APBN. Ibu Bapak sekalian, kita semua memahami bahwa dunia berubah luar biasa. Pasca Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu negara Eropa porak-poranda dan harus dibangun, memunculkan suatu tekad bersama, terutama di negara-negara Barat, untuk memunculkan suatu institusi-institusi global seperti WTO, IMF, World Bank, di dalam rangka untuk mengelola perekonomian dunia agar bisa membangun kembali pasca puing Perang Dunia Kedua. Sekarang ini seluruh institusi global ini menjadi kurang efektif atau bahkan tidak efektif karena shareholder utamanya yaitu G7 terutama Amerika Serikat sendiri yang melahirkan institusi ini sekarang tidak lagi percaya pada institusi yang dibuat sehingga memunculkan suatu sistem yang sifatnya unilateral. Ini rule base yang selama dikenal sejak Perang Dunia Kedua sekarang menjadi tidak pasti. Di sisi lain memunculkan blok-blok baru termasuk BRIC tadi dan juga kebijakan yang semuanya cenderung menjadi dalam situasi tidak pasti intensitas dari persaingan yang sangat runcing setiap negara pasti instingnya adalah menjaga domestiknya. Maka banyak kebijakan ekonomi menjadi inward looking. My country first, American first, China first, Indonesia first dan yang lain-lain. Karena ini memang pada saat external environment tidak bisa diandalkan, maka yang harus dilakukan adalah menjaga kepentingan nasional. Dan ini sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, termasuk tadi di dalam pembukaannya penekanan ini bahkan sebelum Donald Trump menyampaikan Trump tarif atau Liberation Days tarif yang disampaikan minggu lalu. Tadinya kita masih berharap adanya supply chain yang berdasarkan perkawanan, makanya waktu itu muncul friendshoring, nearshoring. Sekarang bahkan tidak ada definisi yang disebut kawan atau friend lagi. Karena Amerika terhadap Kanada, terhadap Meksiko, negara yang tergabung dalam NAFTA, ini pun juga yang dibidani oleh Amerika Serikat, sekarang ini di-abandon dan menjadi persaingan yang tidak ada lagi definisi kawan atau lawan. Inilah dunia yang kita hadapi. Kebijakan tarif Amerika menjadikan risiko ketidakpastian yang luar biasa. Kalau kita lihat timelinenya selama satu episode 1 Februari hingga April ini dalam 2 bulan telah mengubah lanskap perekonomian global. Pada saat Presiden Trump tanggal 1 April mengeluarkan executive order untuk mengatakan Kanada diberikan tarif 10% dan untuk energinya 25%, Meksiko diberikan tarif 25% dan Tiongkok 10%, itu telah mengubah seluruh tatanan perkawanan yang tadinya dianggap taken for granted itu akan terus berjalan. Sejalan dengan waktu muncul kemudian retaliasi atau respons dan ancaman tambahan untuk produk tertentu seperti baja dan aluminium. Kemudian muncul executive order yang baru tanggal 4 Maret persis sebulan yang lalu untuk menambah untuk Tiongkok 20% dan Kanada